Bab 11 Rahasia Lembah Bulan Sabit. Wajah Suyun memucat, melirik ke depannya dan melihat bahwa tidak jauh darinya muncul macan tutul lapis baja bertanduk ungu. Leopard baja lapis baja, binatang roh tingkat menengah, tahap 1. Itu sangat gesit, pertahanan yang mencengangkan, dan jika seseorang tidak mengetahui kelemahannya, seorang kultivator tingkat pemula tidak akan memiliki cara untuk menyakiti binatang roh ini. Jantung Suyun berdegup kencang, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedangnya yang berkarat. Meskipun demikian, perbedaan kekuatan masih 4 tahap. Meskipun Suyun sangat akrab dengan leopard lapis baja-baja, tetapi itu hanya di buku dan kelas. Dia masih belum memiliki pengalaman tempur yang nyata, bahkan di kehidupan masa lalunya, dia tidak melawan banyak binatang roh. Di depannya, jalan bergabung bersama untuk membentuk jalan buntu. Dia diam-diam melihat sekeliling. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bergerak. Dia berbalik dan melarikan diri. Mengaum. Namun, begitu leopard lapis baja-baja menemukan mangsanya, ia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Itu segera menyusul Suyun. Itu secepat angin dan langsung memperpendek jarak antara itu dan Suyun. Suyun hanya berlari beberapa langkah. Kemudian dia melompat menggunakan kedua kakinya ke samping dan melompat melewati macan tutul, memanjat sisi tebing, dengan cepat naik 5 meter. Dengan pandangan sekilas, tangannya menempel pada bebatuan tebing yang menonjol, dan tetap di udara. Leopard baja lapis baja melompat setinggi mungkin, tetapi hanya mencapai ketinggian 4 meter sebelum jatuh kembali ke tanah. Mengaum. Leopard baja lapis baja sedang berputar-putar di sekitar Suyun. Orang bisa melihat keengganan di matanya. Itu menunggu Suyun dan memberi Suyun tatapan tajam. Meskipun tubuhnya kokoh, ia masih memiliki satu kelemahan. Tubuhnya masih sangat berat, jadi meskipun ia dapat melakukan perjalanan sangat cepat di tanah, sulit baginya untuk melompat sangat tinggi. Namun, leopard lapis baja-baja tampaknya tidak menyerah. Kemudian mulai perlahan mundur, sambil menatap Suyun dengan hati-hati. Ia menggeram saat kaki belakangnya menegang, siap untuk melompat lagi. Melihat situasinya, leopard lapis baja-baja siap untuk pergi keluar untuk menangkap Suyun. Idenya tampaknya memiliki awal yang berjalan untuk melompat dan merobek Suyun dari tebing. Waktu adalah intinya. Suyun menatap leopard lapis baja-baja yang sedang berlari. Tubuhnya menegang dan mencengkeram pedang berkaratnya dengan erat. Dia menyipitkan matanya untuk fokus pada dahi leopard baja lapis baja. Di sana, di dahi ada celah yang memiliki warna kuning tua, sedikit berbeda dari baju besi yang menutupi kulitnya. Itu adalah tumit Achilles leopard baja lapis baja, sebuah lubang di pertahanannya. Selama sprint, Steel Armored Leopard akan fokus untuk mendapatkan kecepatan dan menjaga mulutnya tetap tertutup. Ketika ketinggian tercapai, Steel Armored Leopard akan membuka mulutnya. Suyun harus mengambil tindakan selama situasi ini, tepat sebelum leopard lapis baja-baja dapat menyerang. Matanya mulai fokus, tidak mengendur sedikit pun. Hanya ada satu kesempatan. Saat leopard baja lapis baja melompat ke udara, Suyun memutuskan untuk bergerak. Leopard baja lapis baja belum membuka mulutnya. Suyun melepaskan tebing dan menggenggam pedang berkarat. Dia mengarahkan tusukan ganas ke arah kelemahan leopard lapis baja-baja. Ah! Suyun berteriak, dari momentum. Dia memasukkan semua ki rohnya ke dalam pedang berkarat. Puci, pedang rusted itu menusuk. Mengaum. Leopard baja lapis baja segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan setelah serangannya terputus, seluruh tubuhnya mulai jatuh dari langit. Dengan momentum itu, pedang berkarat itu benar-benar menembus otak binatang roh itu. Leopard baja lapis baja tidak akan hidup. Tetapi, binatang roh tingkat pertama di tingkat menengah masih lebih kuat dari alam pemula Suyun. Tepat setelah mereka mendarat, leopard berlapis baja berjuang berdiri dan menggunakan cakarnya yang ganas untuk menebas Suyun. Suyun terkejut dan buru-buru mendorong macan tutul itu kembali dengan pedangnya yang berkarat. Namun, Suyun terlambat selangkah. Dadanya disayat oleh cakar dan beberapa tetes darah menetes. Kemudian, leopard baja lapis baja didorong kembali oleh Suyun, memutuskan tidak ingin melanjutkan pertarungan dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Meskipun Suyun ingin mengejar, dia tidak secepat macan tutul, jadi dia menyerah. Meskipun pada dasarnya membunuh leopard lapis baja-baja, dia tidak murah.
Dia masih terluka dan tidak memiliki rampasan darinya. Pada akhirnya, dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Dia mengeluarkan sekotak pasta penyembuhan cepat dan mengoleskannya di dadanya. Luka segera mulai sembuh sendiri dan darah berhenti mengalir keluar. Setelah meluruskan dirinya sedikit, dia bangkit dan melanjutkan ke depan. Selama berjalan melalui jalan yang dia lalui, dia bertemu banyak binatang roh yang kuat. Dia melarikan diri setiap kali, hanya untuk menemukan lebih banyak binatang roh. Satu-satunya barang daruratnya untuk mempertahankan hidupnya adalah jimat siluman. Namun, dia hanya bisa menggunakannya selama 10 hari dan itu hanya bertahan selama 10 detik. Maka jimat itu tidak akan berguna. Karena itu, dia dengan hati-hati berjalan melalui lembah selama 2 hari dan masih tidak menemukan jejak tangan langit utama. Pasokan pasta penyembuhannya yang cepat menjadi sangat rendah. Di bawah tekanan, Su Yun memiliki pikiran untuk mundur. Melihat kabut-kabur lembah bulan sabit, Su Yun menghela nafas dan mulai berbalik. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari lembah. Dia sedikit terkejut, tetapi memfokuskan telinganya untuk mendengarkan sejenak. Ya, ada langkah kaki, tetapi juga suara yang samar-samar terdengar seperti tawa. Tempat ini memiliki orang. Su Yun penasaran. Dia diam-diam menyelinap di balik batu dan dengan hati-hati bersembunyi dari pandangan. Su Yun bisa mendengar percakapan itu, karena dia tidak terlalu jauh. Dia memeriksa tingkat kultivasi mereka dan mereka tampaknya bukan ahli. Mereka semua adalah murid spirit novice atau spirit intermediate. Saat langkah kaki mendekat ke Su Yun, dia perlahan mengintip dari atas batu. Dia melihat sekelompok orang mengenakan pakaian hitam dan baju besi kuning. Seorang pria besar dengan pedang di tangan muncul dari jurang di depan batu tempat Su Yun berada di belakang. Orang-orang ini semua adalah prajurit roh di tahap awal kerajaan mereka. Mereka diperlengkapi dengan baik, masing-masing membawa senjata yang memiliki kiroh yang kuat, yang di tangan mereka dapat menyebabkan kerusakan fatal bila digunakan dengan kekuatan spiritual. Hahaha, gue tidak menyangka jebakan itu benar-benar menangkap mangsa. Mari kita lihat apakah gue berhasil menangkap pembudidaya roh wanita. Jika ada, gue akan mendapatkan pilihan pertama. Baik, seorang kultivator yang kuat dan hangat tertawa. Kakak tertua telah berbicara, jadi bagaimana kita bisa tidak setuju? Lu pilih dulu. Hehe, jika ada pembudidaya roh pria berwajah putih bersih, jangan tantang gue. Seorang pembudidaya kurus bermata cekung menjilat bibirnya yang pecah-pecah saat dia tertawa. Persetan denganmu, kami hanya memiliki rasa, bagaimana kalau lu memilih perlahan? Bagaimanapun, pemimpin harus mengambil alih, bagaimana kalau kita melempar koin untuk itu? Sudah lama sejak kita memiliki mangsa, mari kita beri mereka kematian yang menyakitkan. Minggir, jangan biarkan orang-orang ini lolos dari jebakan. Kultivator tertua berteriak dan kerumunan dengan cepat berakselerasi. Mangsa, perangkap, Su Yun penasaran. Dari mana orang-orang ini berasal? Lembah bulan sabit benar-benar memiliki orang. Tempat hantu ini, di mana bahkan murid perantara roh pun takut untuk masuk. Meskipun demikian, orang-orang ini mungkin tahu di mana kristal surgawi itu. Su Yun memikirkannya sejenak dan kemudian diam-diam mengikuti. Orang-orang ini tampaknya sangat akrab dengan daerah itu. Mereka dengan mudah menghindari binatang roh di dalam lembah. Mereka segera dengan cepat tiba di lembah tengah. Di tengah lembah, ada belahan energi hitam besar yang menutupi area terbuka. Itu tampak seperti tudung besar yang menutupi sebagian lembah tengah. Su Yun disembunyikan di samping dan menganalisis situasinya. Dia melihat para pembudidaya naik ke belahan hitam. Dia berdiri di depan dan melantunkan beberapa mantra dan retakan kecil muncul. Kultivator menyeringai dan masuk ke dalam. Di belahan hitam, sekelompok sekitar 20 pria dan wanita muda terperangkap di belahan hitam yang lebih kecil. Semua orang mengenakan seragam adalah seragam merah dengan simbol palang merah. Setiap orang dilengkapi dengan token giok dan pedang. Ini adalah murid Sekte Pedang Abadi. Bab 12 Murid Jahat. Murid-murid Sekte Pedang Abadi ini, di bawah pengaruh energi hitam yang menutupi para murid dengan gas kabur, perlahan melemahkan mereka. Kiroh yang dimiliki para murid menjadi semakin lemah. Mereka mencoba melepaskan diri dari kubah energi hitam, tetapi mereka menemukan bahwa mereka hanya terjebak di sana. Haha, bagaimana ada begitu banyak orang? Gue tidak berpikir, gue tidak berharap bahwa kita akan benar-benar menangkap ikan.
Mata murid tertua ditunjukkan dengan keserakahan saat dia memeriksa setiap murid dari Sekte Pedang Abadi. Dia akhirnya berhenti saat melihat beberapa murid perempuan yang sangat cantik. Saat dia melihat sosok anggun para murid perempuan, mulutnya meneteskan air liur. Begitu banyak mangsa, guru pasti akan menghadiahi kita. Haha, kita menang besar. Ah, ini panen yang luar biasa. Sekelompok pria lapis baja hitam dengan gembira berseru. Melihat perilaku mengancam orang-orang yang baru saja datang, para murid bersila bangkit dari lantai dan melengkapi pedang mereka. Semua orang berdiri dan menatap para pembudidaya lapis baja hitam dengan kewaspadaan. Kalian siapa? Murid senior Sekte Pedang Abadi bertanya. Tidak masalah. Murid tertua lapis baja hitam tertawa. Aku akan memberi lu beberapa saran. Selama lu tidak melawan, lu akan bertahan. Jika lu melakukannya, lu mungkin tidak akan hidup untuk melihat besok. Apakah lu tahu siapa kami? Murid tertua lapis baja hitam itu bertanya, siapa? Kami dari Sekte Pedang Abadi. Kepala mengirim kami dalam misi untuk mendapatkan buah bulan sabit. Jika lu berani menyentuh kami, lu pasti akan dibunuh oleh spirit Sage dari Sekte Pedang Abadi kami. TL, jika lu lupa, Sage adalah alam ke-9, tertinggi kedua yang kita ketahui saat ini. Tidak menunggu murid senior mulai berbicara, seorang murid di dekat senior dengan arogan berkata. Tetapi tepat pada saat berikutnya, pisau harimau hitam langsung menembak ke arah murid muda itu dan langsung memotongnya menjadi dua. Memotong, murid itu mati, air mancur darah mengalir keluar dari kedua bagian tubuh. Ah, para murid Sekte Pedang Abadi panik. Rekan murid lu, kulit murid Immortal Sword Sect memucat. Betina lebih terpengaruh, mata terbuka lebar karena terkejut. Kamu, murid senior Sekte Pedang Abadi sangat terkejut dan segera memelototi orang-orang yang tampak kental. Sekte Pedang Abadi, jadi apa? Pemimpin lapis baja hitam mencibir, kami dari Sekte Agama Iblis tidak takut pada sekte lu. Ikuti kami dengan patuh, karena kubah hitam telah menyerap sebagian besar ki roh lu. Kekuatan lu paling banyak hanya pada tahap kelima dari alam pemula. Jika lu melawan, lu akan langsung ditebang. Warna wajah murid senior Sekte Pedang Abadi berubah, karena tidak ada yang tidak berpikir bahwa lembah bulan sabit yang sangat berbahaya akan memiliki sekte yang begitu jahat. Itu mengerikan, agama iblis. Apakah mereka yang datang sebelum mencari buah bulan sabit semuanya dieksekusi atau ditangkap olehmu? Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya. Hahaha, ya. Kepala kami mempraktikkan seni teman iblis tertinggi, yang membutuhkan pengorbanan dari mereka yang memiliki kultivasi roh. Oleh karena itu, kami juga merilis rumor kristal surgawi, yang menarik banyak orang ke sini untuk berburu harta karun. Buah bulan sabit memang menggiurkan, tetapi hanya untuk mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Kristal surgawi akan menarik pembudidaya spiritual dari peringkat yang lebih tinggi. Karena itu, kepala sekte kami telah berkembang pesat dari seni iblis-iblis tertinggi. Sebentar lagi dia akan menjadi sosok yang akan mendominasi benua, hahaha. Pemimpin lapis baja hitam itu tertawa, dia sudah mulai memiliki pikiran untuk minum akan keindahan yang dia tangkap hari ini. Jadi kristal surgawi adalah penipuan. Itu hanya umpan. Penipuan? Tidak. Ini bukan tipuan. Kami memiliki kristal surgawi di sekte agama iblis, tetapi itu ada di tangan kami. Mengapa kita harus takut dengan sekte pedang abadi? Belum lagi, bahkan jika kami membunuhmu, sekte pedang abadi akan berpikir bahwa binatang buas spiritual telah membunuhmu. Tidak ada yang akan memikirkan sekte agama iblis. Kalian tidak punya harapan, pergi bersama kami dan lu akan diizinkan untuk hidup. Jika lu tidak datang, maka lu akan ditebang di sini. Pemimpin kelompok lapis baja hitam itu menyeringai jahat saat dia berbicara. Namun, sekte pedang abadi mengerti. Bahkan jika tidak ada harapan, mereka tidak boleh menyerah. Bahkan jika mereka menurutinya, agama iblis harus membungkam mereka untuk memastikan bahwa kehadiran mereka dirahasiakan. Kamu bajingan sialan, ayo lawan mereka. Bahkan jika kita mati, kita akan bertarung. Kalau begitu, ayo lawan mereka. Murid perempuan dan laki-laki muda tidak menyerah dan semua orang mulai berteriak. Kelompok agama iblis mengerutkan kening. Jika kelompok lain menolak untuk bekerja sama, akan ada sedikit masalah. Bagaimanapun, mereka hanya berada di tahap 5 alam roh pemula.
Sepertinya lu tidak tahu kapan ada tawaran hebat di depanmu. Pemimpin lapis baja hitam mengangkat pedang harimaunya dan menebas di udara sebagai peringatan. Seniormu dari Sekte Pedang Abadi melihat ini, tidak tahan. Bertarung. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia berlari ke arah pemimpin lapis baja hitam dan bentrok pedang dengannya. Membunuh. Seniormu sedang dikuasai, kekuatan spiritualnya kewalahan dan kekuatan spiritual musuh menerobos pertahanannya. Seniormu tidak bisa mendukung kekuatan spiritual di pedangnya. Seniormu dengan paksa dikirim kembali karena salah satu lengannya terputus. Seniormu dilemahkan oleh kubah hitam, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan lawannya? Mu senior, murid-murid lain bersiap untuk menyerbu ke depan dan mengarahkan pedang mereka ke pemimpin lapis baja hitam itu. Siapapun yang berani menantangku akan dihukum. Pemimpin lapis baja hitam dengan brutal meraung. Semua orang terkejut dengan akalnya. Setelah melihat pemuda berdarah panas, pemberontakan di hati Sekte Pedang segera mereda. Mereka masih memiliki api yang ganas di mata mereka, tetapi mereka tidak mau membalas terhadap kelompok agama iblis. Ada banyak murid yang kuat di sini, tetapi di bawah efek kubah hitam, para murid Sekte Pedang Abadi berada di bawah kerugian. Mereka sekarang hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata tahap kultivasi, bagaimana mereka bisa melawan para profesional ini? Murid Sekte Pedang Abadi mulai merasa putus asa. Banyak orang tidak tahu apakah harus mengikuti atau menolak. Retakan. Saat itu, sebuah suara datang dari dekat kubah hitam luar. Sangat keras. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Mereka melihat seorang pembudidaya biasa, membawa gagang pedang keluar dari hutan. Mata Suyun dengan hati-hati mengamati pemimpin lapis baja hitam, dan diam-diam berjalan menuju kubah hitam. Pemuda itu memberikan penampilan yang sangat solemn. Tidak ada kejutan, tidak ada kesedihan dan tidak ada sukacita. Dia tampaknya hanya memiliki satu tujuan. Dia mengapit kelompok agama iblis. Aku seorang kultivator spiritual. Oh, lebih banyak mangsa. Kekuatan rendah juga. Satu lagi adalah satu lagi. Cukup bagus, kan? Pemimpin lapis baja hitam itu tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak, kekurangan, bawa dia ke murid Sekte Pedang Abadi. Juga, jaga para murid Sekte Pedang Abadi. Jika dia atau mereka melawan, bunuh saja mereka. Ya, kemudian, 7 anggota kelompok agama iblis menyerang. Kamu, lu, jangan mendekatiku. Seorang murid perempuan gemetar berkata saat dia melihat murid lapis baja hitam itu bergerak mendekat. Pelacur sialan, lu ingin melarikan diri, gue akan memastikan lu mati. Pemimpin lapis baja hitam meraih seorang murid perempuan dan tersenyum jahat. Biarkan dia pergi. Seorang murid laki-laki meraung saat dia menyerang. Namun, tepat pada detik berikutnya, pemimpin lapis baja hitam menendang muridnya ke tanah. Murid itu berjuang untuk bangun dan batuk darah. Sekelompok pembudidaya yang tidak berguna berani melawan kita. Kubah hitam ini memungkinkan kami untuk menggunakan kekuatan penuh kami saat kalian sangat lemah. Itu dirancang oleh kepala, bodoh untuk berpikir lu bisa mengalahkan kami sekarang. Pemimpin lapis baja hitam berkata dengan jijik. Kemudian dia menarik murid perempuan itu dengan kikuk keluar dari kubah hitam yang lebih kecil. Itu adalah kekacauan. Para antek lainnya menghadapi Suyun. Hei bocah, cepat datang ke sini atau paman akan membunuhmu. Seorang antek yang dilengkapi dengan palu besar sambil berteriak langsung ke Suyun. Bab 13 gue disebut Dewa Pedang. Suyun menutup telinga terhadap teriakan para antek. Sebagai gantinya, dia mempercepat langkahnya dan mendekat di sisi selatan kubah hitam. Beraninya lu mengabaikan paman, apakah lu lelah hidup? Sekarang gue akan memotong kakimu. Pesuruh itu sangat marah. Dia memanggil kirohnya dan bergegas menuju Suyun. Dia cepat dan marah. Langkah Suyun tiba-tiba berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya yang berkarat ke arah luar kubah hitam. Saat pedang bersentuhan dengan kubah hitam luar, energi roh yang tak terhitung jumlahnya riak melalui kubah. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Setelah menatap pedang berkarat itu, pedang itu benar-benar berhasil menembus kubah hitam luar. Kemudian, seluruh kubah luar dan dalam terfragmentasi. Semangat ki yang diserap mengalir keluar, seperti tangki yang pecah. Murid Sekte Pedang Abadi terperangah saat mereka menyaksikan adegan itu.
Kekuatan spiritual segera diserap kembali ke murid Sekte Pedang Abadi dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Apa? Mata pemimpin berbaju hitam itu terbuka lebar dan hatinya dipenuhi kepanikan. Situasinya benar-benar berubah. Ini, apa ini? Kubah hitam. Sekarang rusak. Anak laki-laki. Lu siapa? Senior lapis baja hitam itu berteriak. Kubah hitam ini meskipun tidak sempurna, tetapi tidak ajaib. Itu adalah teknik susunan roh, jadi seharusnya tidak semudah ini dipatahkan. Chang Yu masih tercengang dengan kematian kubah hitam itu. Untuk misi ini, meskipun dia tidak tahu banyak tentang teknik susunan roh, bahkan jika itu adalah teknik tingkat rendah, kepala sekte telah mengaturnya. Membunuh, bunuh dia untukku. Antek, bunuh dia. Pemimpin lapis baja hitam itu diliputi amarah saat dia meraung. Tapi tepat di detik berikutnya, dia dikelilingi oleh murid-murid Sekte Pedang Abadi. Pemimpin lapis baja hitam terkejut dan dengan cepat mencoba mundur. Setelah berguling untuk menghindari serangan pedang yang masuk, dia mulai melihat murid Sekte Pedang Abadi yang tak terhitung jumlahnya bergerak untuk menyerangnya. Kubah hitam mengambil banyak ki roh Sekte Pedang Abadi dan menurunkannya banyak tahap. Namun, sekarang setelah kubah dihancurkan, dan para murid mendapatkan kembali sebagian besar ki roh mereka sebelumnya, apa yang harus ditakuti dengan lebih dari 20 murid yang berbeda? Bunuh komplotan pencuri. Balas dendam untuk saudara Lu dan Yumu. Seorang murid dari Sekte Pedang Abadi berteriak. Membunuh. Semua orang berteriak. Wajah pemimpin yang kekurangan lapis baja memucat saat dia melihat situasinya benar-benar berubah. Dia dengan cepat berteriak, mundur. Kelompok jahat bergegas melarikan diri, tetapi tidak pergi jauh, sebelum para murid Sekte Pedang Abadi menyusul. Kecuali pemimpin lapis baja hitam, setiap anggota lain dari kelompok jahat dipenggal. Situasinya benar-benar terbalik. Murid Sekte Pedang Abadi mengawal kembali pemimpin lapis baja hitam. Bawa dia kembali dan korbankan dia untuk sesama Lu. Biarkan dia berlutut di depan mayat saudara Lu. Potong kepalanya. Para murid Sekte Pedang Abadi berteriak. Pemimpin lapis baja hitam itu sekarang benar-benar ketakutan sampai-sampai dia mencium bau urin sekarang. Dia memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berpengaruh. Pemimpin lapis baja hitam telah mempermalukan murid pedang abadi, jadi mengapa dia berbelas kasihan? Seorang murid mengangkat pedangnya dan ujungnya mengarah ke leher pemimpin lapis baja hitam itu. Dia siap untuk memenggal pemimpin lapis baja hitam itu. Janganlah kita terburu-buru membunuh orang ini. Membunuhnya sekarang tidak akan berguna. Su Yun di dekatnya menganalisis situasi, memutuskan untuk angkat bicara. Orang-orang fokus pada Su Yun. Setelah murid Sekte Pedang Abadi mendengar ini, mereka melihat ke arah Su Yun dan memutuskan untuk menghentikan tindakan mereka untuk saat ini. Aku berterima kasih kepada senior. Jika senior tidak berhasil menyingkirkan kubah hitam, gue khawatir semua orang di sini sudah mati karena sekte agama iblis. Banyak murid pedang abadi datang untuk berterima kasih kepada Su Yun. Jangan menyebutkan itu. Itu adalah masalah kecil. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Gue mendengar penderitaan lu dan kebetulan gue lewat. Bagaimana mungkin gue tidak membantu kalian? Kata Su Yun. Seorang suci. Kata-kata itu membuat hati banyak murid menjadi hangat. Banyak murid sekarang memiliki kesan yang sangat baik tentang Su Yun. Sungguh hati yang sopan. Gue harus menjadikanmu panutanku. Seorang suci. Kata-kata itu membuat hati banyak murid menjadi hangat. Banyak murid sekarang memiliki kesan yang sangat baik tentang Su Yun. Sungguh hati yang sopan. Gue harus menjadikanmu panutanku. Jangan panggil gue seperti itu, karena gue masih belum memasuki alam perantara roh. Panggil saja gue Dewa Pedang. Su Yun berbohong. Masih belum memasuki alam perantara roh. Semua orang terkejut. Dengan hanya kultivasi alam roh pemula, dia masih berani bepergian sendirian di lembah bulan sabit. Bukankah ini hanya mencari kematian? Namun, setelah mengamati Su Yun dengan mudah memecahkan kubah hitam, Su Yun tidak normal. Tidak ada seorang pun di sini yang berani memandang rendah dirinya. Mengapa? Mengapa kita tidak membunuhnya? Mereka adalah pembunuh. Sebelum murid tertua dari Immortal bisa berbicara, seorang murid perempuan menyela saat dia melihat Su Yun. Ya, dia harus diretas menjadi beberapa bagian. 1000 keping. Bajingan ini, kita bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh. Para murid berteriak.
Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap pemimpin lapis baja hitam. Pemimpin lapis baja hitam itu gemetar saat dia tetap berlutut di tanah. Su Yun mengangguk, kalian bilang kalian ingin balas dendam, tapi jika hanya membunuhnya, kalian akan memotong semua petunjuk. Sekte agama iblis tersembunyi di lembah bulan sabit. Tanpa dia, bagaimana kalian akan menemukannya? Biarkan dia hidup. Jadi setelah lu memberitahu sekte pedang abadi lu bisa membalas dendam untuk rekan-rekan lu. Kita tidak bisa membiarkan sekte agama iblis ini terus ada di dunia ini. Kita harus memotong semua akarnya. Kakak benar, kita harus segera memberitahu para tetua di faksi kita tentang apa yang terjadi hari ini. Ayo cepat meninggalkan lembah bulan sabit dan kembali ke sekte kita sekarang. Kakakmu juga butuh perawatan. Ayo cepat kembali. Pindah bergerak. Murid-murid berteriak. Mereka membuat keputusan mereka. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang menghantui ini untuk sesaat lagi. Setelah Su Yun mendengar ini, dia dengan cepat berkata, tunggu. Kakak, apa yang lu butuhkan? Muridmu bertanya. Jika lu pergi sekarang, kita akan ketahuan. Terbuka, ya. Su Yun mengangguk dan melanjutkan, kelompok pencuri yang mati ini akan ditemukan nanti. Setelah kepala memeriksa daerah itu, gue khawatir pada saat para tetua sekte pedang abadi tiba kembali, sekte agama iblis akan telah meninggalkan lembah bulan sabit. Begitu mereka pergi, mereka mengancam seluruh benua. Setelah komentarnya, semua orang mulai berpikir, apa yang kakak katakan itu benar. Saudara-saudara, kita tidak bisa pergi begitu saja. Saat itu, murid perempuan dengan pipi memerah dari sebelumnya melirik Su Yun. Dia setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi jika kita tidak pergi, bagaimana kita bisa melenyapkan sekte agama iblis? Kita tidak bisa mencapai ini. Sejak kakak memikirkan hal ini, dia pasti punya rencana, kan? Sebuah rencana, sebenarnya ini sangat sederhana. Beberapa murid hanya perlu berbaur dengan sekte agama iblis dan menyusup ke dalamnya. Kemudian mereka bisa menghancurkannya di dalam. Sisanya dapat kembali ke sekte. Berbaur dengan sekte agama iblis. Semua orang terkejut, apakah ini bukan hanya mencari kematian? Kami tidak akan mati. Su Yun melirik murid senior dari sekte pedang abadi dan terkejut menemukan dia mengangkat matanya. Beberapa murid berbaris dengan saudara yang terluka dan beberapa yang lain membuat barisan lainnya. Saudaraku, gue mendengar bahwa kalian memiliki teknik pedang yang disebut bayangan pedang, yang dengan bantuan menerapkan kekuatan spiritual pada permukaan tubuh, itu akan bertindak sebagai Luftwaffe. Benar, saudaramu terkejut, tidak ada yang tahu tentang teknik ini di luar sekte pedang abadi. Bagaimana lu mendapatkan pengetahuan ini? Haha, gue punya teman di sekte pedang abadi. Su Yun tertawa saat memikirkan masa lalunya. Setelah saudaramu mendengar ini, kekhawatirannya menghilang. Kemudian dia berkata, kami adalah murid pedang abadi, jadi kami secara alami mempelajari pedang bayangan. Sangat bagus. Su Yun mengangguk. Kemudian dia melanjutkan, kami akan menggunakan teknik ini untuk menyamarkan diri dan memberi pelajaran kepada sekte agama iblis. Keterampilan yang buruk ini akan dengan mudah ditemukan oleh pemimpin mereka. Mustahil. Mustahil. Saudaramu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Para penjahat ini, meskipun mereka mungkin lebih kuat dariku, tetapi mereka hanya berada di alam perantara roh. Mereka harus diberi pelajaran. Kami akan berbaur dengan para master, jadi kami tidak akan terlihat. Saudaramu, yakinlah. Tetapi, saudaramu, apakah lu lupa prinsip-prinsip sekte pedang abadi? Ini untuk kepentingan rakyat jelata. Ini akan menguntungkan rakyat. Selanjutnya, setelah kita berhasil menghancurkan sekte agama iblis, akan ada banyak hadiah yang menunggu di dalam. Pasti ada banyak teknik yang kuat dan hanya rasa takut yang menahan kita. Lu ingin ketenaran, tetapi takut untuk keluar di dunia. Kata Su Yun. Mendengar ini, saudaramu mengalah. Orang awam, apa manfaatnya bagi rakyat jelata? Dia tidak peduli. Dia peduli tentang kesempatan untuk dirinya sendiri dan para praktisi. Dia peduli tentang sekte. Ini adalah kesempatan yang dihargai oleh setiap praktisi, bahkan jika ada risikonya. Baik, gue akan setuju dengan metode ini. Akhirnya, saudaramu telah membuat keputusannya. Su Yun menganggukkan kepalanya, kamu memberitahu orang-orangmu, karena lu terluka. Kecuali gue, pilih 7 orang lain untuk ikut denganku dan memberi pelajaran kepada kepala sekte agama iblis.
Bawa pemimpin untuk memimpin kita ke sana. Pembunuhnya harus dibunuh. Brother Mu berkata saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat dia mengingat rasa sakit yang luar biasa di lengannya, matanya beralih ke musuh dengan niat membunuh. Tapi tidak sekarang. Setelah Suyun selesai, dia mulai berjalan menuju pemimpin lapis baja hitam. Bab 14 Seorang individu benar sejati. Pemimpin lapis baja hitam dari Kiroh Alam Menengah Roh disegel. Suyun mulai menyeretnya ke samping. Apakah lu ingin hidup? Aku ingin. Gue mohon, tolong selamatkan hidup gue. Pemimpin lapis baja hitam itu meraih tali yang mengikatnya dan merengek. Aku bisa membiarkanmu hidup, tapi aku bersedia memimpin. Gue akan membawamu ke sekte agama iblis. Pemimpin lapis baja hitam tidak menunggu Suyun selesai dan mencoba menebak arti kata-katanya. Tapi tepat di detik berikutnya, Suyun memberinya tendangan cepat. Sementara Suyun menginjak pemimpin lapis baja hitam, dia berbisik, pimpin kami. Inilah yang harus lu lakukan, tetapi lu juga harus menjawab gue dengan jujur untuk apa yang akan gue tanyakan. Tolong tanyakan. Wajah pemimpin berbaju hitam itu dengan cemas berteriak tanpa ragu-ragu. Setelah Suyun mendengar ini, dia berbisik, kristal surgawi ada di tangan siapa? Surga, kristal surgawi, ya, kristal surgawi ada di tangan siapa? Suyun mendesis saat dia mencabut pedangnya yang berkarat ke dahi pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu ketakutan. Dia meraba-raba kata-kata berikutnya. Itu, ada, di tangan kepala sekolah. Kepala sekolah memilikinya, tanya Suyun. Ya, kapan itu hilang dari pandangannya? Ini, gue tidak tahu. Menembus. Pedang berkarat itu sedikit menembus kening pemimpin lapis baja hitam itu. Itu mulai berdarah. Rasa sakit itu jelas. Pemimpin lapis baja hitam tidak berani bergerak. Begitu dia bergerak, dia akan ditikam dan hanya bisa berteriak kesakitan. Murid Sekte Pedang Abadi bingung dengan apa yang terjadi. Kamu benar-benar tidak tahu? Suyun bertanya sekali lagi. Anak kecil, gue benar-benar tidak tahu. Paman, gue mohon lepaskan gue. Pemimpin lapis baja hitam itu berteriak. Dia hampir pingsan. Tiba-tiba, pemimpin lapis baja hitam itu berpikir dan dengan cepat berkata, aku tahu. Gue pikir kadang-kadang pemimpin mungkin tidak memakainya saat itu. Yang pasti dia tidak memakai. Kapan? Tanya Suyun. Ketika dia bersama istrinya. Oh, itu akan menjadi malam, kan? Belum tentu, kepala sekolah dan istrinya, biasanya di pagi hari. Suasana yang baik pada waktu itu. Suyun berpikir sejenak, lalu menyingkirkan pedangnya dan berbalik ke arah para murid Sekte Pedang Abadi. Apa yang lu coba paksa darinya? Seniormu bertanya dengan curiga. Aku bertanya tentang beberapa aturan dari Sekte Agama Iblisnya yang membunuh. Menyelinap ke geng pencuri dengan pengetahuan akan mencegah siapapun mengekspos kita. Suyun tertawa. Kakak sangat berhati-hati. Murid perempuan bernama Mu Cheng tertawa. Yah, semuanya. Ambil pakaian dari orang-orang yang meninggal. Kita akan membutuhkan mereka untuk menyamarkan diri kita sendiri untuk menyusup ke Sekte Agama Iblis. Semua orang yang tidak datang, silakan kembali ke Sekte Pedang Abadi dan beritahu mereka. Oh ya, mereka harus siap. Beritahu mereka untuk mempersiapkan teknik kutub tertinggi. Meskipun teknik ini mungkin tidak memainkan peran besar dalam serangan pagi, pastikan untuk membuat mereka mempersiapkan teknik ini di pagi hari, sehingga akan mudah untuk membunuh kepala sekolah jahat dari Sekte Agama Iblis. Ini akan sangat meningkatkan peluang untuk menang. Hah? Bagaimana lu tahu bahwa pelaku di sini mengatakannya? Murid seniormu melirik pemimpin lapis baja hitam yang tergeletak di lantai dan menganggukkan kepalanya. Dimengerti. Baiklah, mari kita berpisah. Apakah lu ikut dengan kami sesama Dewa Pedang? Tentu saja, ini adalah kejahatan, jadi itu tugasku. Bagaimana gue bisa mengabaikan ini? Kakak benar, semua orang berseru. Mengikuti jalan keluar dari Crescent Valley akan membawa murid Sekte Pedang Abadi 2 hari dengan kuda jantan. Sekte Pedang Abadi mengandalkan diri mereka sendiri, jadi mereka berjalan di sini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki teknik pedang dan gerakan yang kuat, perlu beberapa waktu untuk kembali ke Sekte Pedang Abadi. Meskipun demikian, setelah mereka memberitahu kepala sekolah, dia akan dapat tiba secara instan. Karena itu,
Semua orang hanya tinggal di sini sebentar sebelum pergi. Anehnya, seniormu memutuskan untuk tinggal. Menurutnya, semua orang dari sekte agama iblis telah melakukan banyak perbuatan jahat yang tidak dapat diubah. Dia masih curiga bahwa Suyun akan menyerah dan kembali mengatakan dia memusnahkan semua orang. Oleh karena itu, akan lebih memuaskan untuk menonton dan melihat apa yang terjadi. Namun semua orang tahu, seniormu hanya ingin beberapa tindakan selama serangan ini. Itu adalah kesempatan besar untuk kontribusi bela diri dan promosi ke murid elit. Dengan lengannya yang terpotong, mungkin dia akan diizinkan untuk promosi apakah dia berkontribusi sesuatu. Setelah yang lain pergi, hanya ada Jiang Long, Bai Xiaofei, Zhang Daqiang, Li Xinjian, Liu Ronghua, Senior Mu dan Cheng Mu. Ini semua adalah murid sekte dalam yang kuat dan memiliki keberanian. Meskipun kali ini adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak hadiah, tetapi mereka masih harus berhati-hati dengan hidup mereka. Tidak ada yang ingin pergi lebih dulu, karena hanya akan ada beberapa orang. Setelah mereka menyiapkan teknik pedang bayangan, mereka siap. Suyun menyapa orang banyak dan kemudian memimpin pemimpin lapis baja hitam dengan kelompok menuju sekte agama iblis. Semuanya hati-hati. Awasi baik-baik pria ini. Dia sangat licik dan dia akrab dengan di sini. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, hidup kita akan dipertaruhkan. Seniormu berbicara dengan lemah. Dipahami. Jiang Long dan Bai Xiaofei mengangguk saat mereka berada di dekat seniormu. Seniormu, apakah lu baik-baik saja? Murid perempuan Mu Cheng bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Selama gue bisa bertahan hari ini maka agama iblis akan dimusnahkan. Senior berjuang untuk mengatakannya. Setelah melihat ini, yang lain tetap diam. Ini adalah hidup atau mati. Jika mereka berhasil, murid pedang abadi ini akan menuai manfaat besar, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Namun, jika mereka mati, semuanya hilang. Karena itu, semua orang tetap sangat berhati-hati. Segera, pemimpin lapis baja hitam memimpin kerumunan melalui area kabut-kabur. Saat mereka berjalan melewati rawa-rawa unik lembah bulan sabit, mereka akhirnya sampai di kedalaman lembah bulan sabit. Bab 15. Apakah lu akan memblokir gue? Aula perburuan agama iblis dalam. Hei, kataku, bagaimana kalian bisa kembali dengan tangan kosong? Di mana mangsanya? Seorang pria kokoh bermata satu yang besar mencengkeram sebotol anggur sambil melihat pemimpin lapis baja hitam yang gemetar, bertanya dengan keras. Bajingan-bajingan itu melawan sampai akhir yang pahit. Mereka lebih baik mati daripada ikut dengan kami. Pihak mereka memiliki lebih banyak orang, jadi kami tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, mereka harus dimusnahkan, kata pemimpin lapis baja hitam sambil menghela nafas. Semua disembelih. Pria bermata satu itu bertanya sambil dengan jijik menatap mata pemimpin lapis baja hitam dengan jijik. Tidak heran luka yang kalian terima tidak ringan. Namun, lu bahkan gagal menangkap satu orang. Kalian sampah. Apa yang lu katakan sialan? Pemimpin lapis baja hitam, TL, hanya akan menggunakan Suyun, karena terlalu merepotkan dan membingungkan untuk menuliskan pemimpin lapis baja hitam, dengan marah berkata. Apa? Kau ingin melawanku? Suara pria bermata satu itu naik satu oktav saat dia menatap Suyun. Suyun melirik penampilan pria itu dan kemudian dengan cepat berbalik dan pergi. Hanya pengecut yang menyedihkan. Pria bermata satu itu berkata sambil tersenyum. Karena luka yang dia derita, Suyun secara khusus meminta untuk beristirahat selama 2 hari. Ini akan memungkinkan dia untuk memulihkan diri dari luka-lukanya di ruang kultivasi. Syukurlah, itu disetujui. Murid pedang abadi pasti sudah menginformasikan acara tersebut kepada para tetua. Karena itu, Suyun sangat puas sekarang. Karena itu adalah ruang pemulihan, maka secara alami aman. Dia hanya bisa menunggu bala bantuan. Meskipun demikian, Suyun tidak bisa hanya menunggu. Pada pagi kedua dia pergi ke ruang kultivasi. Kemudian dia pergi menuju area kepala sekolah. Sekte agama iblis mengajar ribuan murid dan seperti sekte lainnya, mereka sangat ketat. Hanya mereka yang dekat dengan kepala sekolah yang bisa dekat dengannya. Suyun tentu saja tidak akan diizinkan. Serigala batu hitam, apa yang lu lakukan di sini? Penjaga murid jiwa roh tahap keempat, alam keempat, 3 alam lebih dari Suyun, mengerutkan kening saat dia pergi untuk mencegat Suyun.
Aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kepala sekolah. Gue mohon lu untuk memberitahu dia. Sesuatu yang penting, penjaga itu tampak waspada. Apa yang penting, berikan kepada gue sehingga gue dapat memberitahu kepala sekolah. Cepat menyingkir. Jika lu menunda ini dan pemimpin menyalahkan lu berani mengambil risiko. Suyun bertanya dengan serius. Kamu, wajah penjaga itu berkedip-kedip dengan jejak kemarahan, karena bagaimana bisa juniornya berbicara seperti ini padanya. Hatinya sangat marah dan sangat tidak senang. Dia berteriak, kepala sekolah tidak punya waktu untukmu. Keluar. Baik, jawab Suyun. Suyun hanya bisa mencibir, ketika situasinya menjadi serius dan sekte terancam. Jangan salahkan gue karena memberitahu dia bahwa lu tidak membiarkan gue memberinya informasi penting. Kemudian Suyun hanya berbalik dan berjalan pergi. Setelah penjaga mendengar ini, seseorang dengan wajah pucat, ragu-ragu dan kemudian berteriak, tunggu. Suyun berhenti, apa? Penjaga itu tampak gugup dan berkata, kepala sekolah sedang sibuk, jadi jika lu masuk. Gue khawatir kepala sekolah akan menjadi marah. Suyun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, karena kepala sekolah tidak akan marah. Namun, jika kepala sekolah menjadi marah, gue akan menanggung semua kesalahan. Setelah mendengar ini, penjaga itu merenung sejenak, lalu mengangguk, pergi saja. Suyun dengan percaya diri berjalan ke depan. Tempat budidaya kepala sekolah memberikan aura yang kuat. Pertama, untuk memasuki area tersebut, ada jalan beraspal perak yang dihiasi dengan batu zamrud. Ada 3 pola formasi besar yang harus dilintasi seseorang untuk memasuki Danau Roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk tiba di ruang budidaya kepala sekolah, yang pada dasarnya adalah sebuah istana. Sekte agama iblis benar-benar kaya. Setelah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir, mereka berhasil menjara sejumlah besar harta. Karena para murid agama iblis baru saja mengambil semua harta korban mereka, sekte itu dipenuhi dengan segala macam kekayaan. Meskipun demikian, godaan buah bulan sabit dan kristal surgawi masih menarik banyak murid untuk bergegas ke lembah. Suyun tidak benar-benar mendekati ladang kultivasi, tetapi dia memutuskan untuk mengamati daerah sekitarnya. Jika dia pergi terlalu dekat ke ladang kultivasi, dia takut dia akan terdeteksi oleh kepala sekolah. Untuk meningkatkan kesempatannya untuk tetap bersembunyi, Suyun menutupi tubuhnya dengan lebih banyak bubuk luflase. Setelah sebatang dupa, Suyun dengan cepat meninggalkan area budidaya kepala sekolah. Ketika dia mendekati penjaga, Suyun tidak lupa untuk berhenti. Cepat menyingkir. Jika lu menunda ini dan pemimpin menyalahkan lu berani mengambil risiko. Suyun bertanya dengan serius. Kamu, wajah penjaga itu berkedip-kedip dengan jejak kemarahan, karena bagaimana bisa juniornya berbicara seperti ini padanya. Hatinya sangat marah dan sangat tidak senang. Dia berteriak, kepala sekolah tidak punya waktu untukmu. Keluar. Baik, jawab Suyun. Suyun hanya bisa mencibir, ketika situasinya menjadi serius dan sekte terancam. Jangan salahkan gue karena memberitahu dia bahwa lu tidak membiarkan gue memberinya informasi penting. Kemudian Suyun hanya berbalik dan berjalan pergi. Setelah penjaga mendengar ini, seseorang dengan wajah pucat, ragu-ragu dan kemudian berteriak, tunggu. Suyun berhenti, apa? Penjaga itu tampak gugup dan berkata, kepala sekolah sedang sibuk, jadi jika lu masuk. Gue khawatir kepala sekolah akan menjadi marah. Suyun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, karena kepala sekolah tidak akan marah. Namun, jika kepala sekolah menjadi marah, gue akan menanggung semua kesalahan. Setelah mendengar ini, penjaga itu merenung sejenak, lalu mengangguk, pergi saja. Suyun dengan percaya diri berjalan ke depan. Tempat budidaya kepala sekolah memberikan aura yang kuat. Pertama, untuk memasuki area tersebut, ada jalan beraspal perak yang dihiasi dengan batu zamrud. Ada 3 pola formasi besar yang harus dilintasi seseorang untuk memasuki Danau Roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk tiba di ruang budidaya kepala sekolah, yang pada dasarnya adalah sebuah istana. Sekte agama iblis benar-benar kaya. Setelah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir, mereka berhasil menjara sejumlah besar harta. Karena para murid agama iblis baru saja mengambil semua harta korban mereka, sekte itu dipenuhi dengan segala macam kekayaan. Meskipun demikian,
Godaan buah bulan sabit dan kristal surgawi masih menarik banyak murid untuk bergegas ke lembah. Su Yun tidak benar-benar mendekati ladang kultivasi, tetapi dia memutuskan untuk mengamati daerah sekitarnya. Jika dia pergi terlalu dekat ke ladang kultivasi, dia takut dia akan terdeteksi oleh kepala sekolah. Untuk meningkatkan kesempatannya untuk tetap bersembunyi, Su Yun menutupi tubuhnya dengan lebih banyak bubuk luflase. Setelah sebatang dupa, Su Yun dengan cepat meninggalkan area budidaya kepala sekolah. Ketika dia mendekati penjaga, Su Yun tidak lupa untuk berhenti. Melihat ekspresi serius pada Su Yun, penjaga itu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Sangat bagus. Su Yun menepuk bahu penjaga dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area kepala sekolah, misinya masih belum berakhir. Ini diperlukan untuk memungkinkan rencananya untuk bergerak maju. Selama dia mendapat hasil seperti yang direncanakan, dia tidak akan basah. Tidak akan ada masalah. Saat dia tetap menyamar, Su Yun berkeliaran di seluruh sekte, bahkan jika banyak tempat dibatasi. Dia menghabiskan setengah hari lainnya, dan hampir selesai menjelajahi seluruh sekte. Saat senja, dia kembali ke kediaman pemimpin lapis baja hitam dan menunggu di dalam. Kamar lusuh ini dipenuhi dengan bau busuk yang aneh, tetapi Su Yun tidak benar-benar demikian. Saat dia melompat ke tempat tidur, dia mulai mengolah ki roh di dalam tubuhnya untuk mempercepat perkembangannya. Kemudian, dengan menggunakan pedang, dia mulai berlatih teknik pedang. Teknik pedang dasar dibangun dengan mengeluarkan ki roh batin dari dalam tubuh. Kemudian, itu akan dilepaskan untuk membentuk pedang roh ki. Meskipun, itu sangat lemah dalam keadaan primitifnya. Meskipun itu adalah seni pedang tanpa batas asteris, itu masih tidak mudah untuk dipraktikkan. 4 pedang manapun akan membutuhkan sejumlah besar ki roh untuk menerobos. Untuk pedang pertama, setelah panggung ditembus, orang tersebut akan mampu mengendalikan 100 pedang untuk terbang. Untuk menerobos seni pedang, seseorang perlu mendapatkan wawasan mendalam tentang pedang roh ki. Spirit ki sangat kuat jika digunakan dengan benar. Untuk mengontrolnya dengan benar, mata rantai spiritual di dalam tubuh harus diasah dan diizinkan untuk terhubung ke area inti batin seseorang untuk ki roh. Untuk mengubah ki roh menjadi pedang roh ki akan menjadi yang paling penting. Su Yun mengangkat tangannya, mengarahkan ki roh tubuhnya, sehingga menyatu di telapak tangannya. Ki rohnya mulai mengalir keluar, berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola biru cerah. Itu memesona untuk menonton. Su Yun tercengang oleh pemandangan itu saat dia menatap bola roh yang dia bentuk dari ki rohnya. Kemudian dia mencoba memanipulasinya, sambil secara bertahap memutar bola, dan setelah beberapa saat, ia berhasil memisahkannya menjadi gumpalan yang berbeda. Kemudian gumpalan mulai berubah menjadi lapisan tipis film yang menutupi telapak tangan Su Yun dengan ringan. Namun cakupannya tidak seragam, karena di beberapa tempat lebih banyak dan ada juga yang kurang. Melihat ekspresi serius pada Su Yun, penjaga itu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Sangat bagus. Su Yun menepuk bahu penjaga dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan area kepala sekolah, misinya masih belum berakhir. Ini diperlukan untuk memungkinkan rencananya untuk bergerak maju. Selama dia mendapat hasil seperti yang direncanakan, dia tidak akan basah. Tidak akan ada masalah. Saat dia tetap menyamar, Su Yun berkeliaran di seluruh sekte, bahkan jika banyak tempat dibatasi. Dia menghabiskan setengah hari lainnya, dan hampir selesai menjelajahi seluruh sekte. Saat senja, dia kembali ke kediaman pemimpin lapis baja hitam dan menunggu di dalam. Kamar lusuh ini dipenuhi dengan bau busuk yang aneh, tetapi Su Yun tidak benar-benar demikian. Saat dia melompat ke tempat tidur, dia mulai mengolah ki roh di dalam tubuhnya untuk mempercepat perkembangannya. Kemudian, dengan menggunakan pedang, dia mulai berlatih teknik pedang. Teknik pedang dasar dibangun dengan mengeluarkan ki roh batin dari dalam tubuh. Kemudian, itu akan dilepaskan untuk membentuk pedang roh ki. Meskipun, itu sangat lemah dalam keadaan primitifnya. Meskipun itu adalah seni pedang tanpa batas asteris, itu masih tidak mudah untuk dipraktikkan. 4 pedang manapun akan membutuhkan sejumlah besar ki roh untuk menerobos. Untuk pedang pertama, setelah panggung ditembus, orang tersebut akan mampu mengendalikan 100 pedang untuk terbang. Untuk menerobos seni pedang, seseorang perlu mendapatkan wawasan mendalam tentang pedang roh ki. Spirit ki sangat kuat jika digunakan dengan benar. Untuk mengontrolnya dengan benar,
mata rantai spiritual di dalam tubuh harus diasah dan diizinkan untuk terhubung ke area inti batin seseorang untuk Ki Roh. Untuk mengubah Ki Roh menjadi pedang roh Ki akan menjadi yang paling penting. Su Yun mengangkat tangannya, mengarahkan Ki Roh tubuhnya, sehingga menyatu di telapak tangannya. Ki Rohnya mulai mengalir keluar, berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola biru cerah. Itu memesona untuk menonton. Su Yun tercengang oleh pemandangan itu saat dia menatap bola roh yang dia bentuk dari Ki Rohnya. Kemudian dia mencoba memanipulasinya, sambil secara bertahap memutar bola, dan setelah beberapa saat, ia berhasil memisahkannya menjadi gumpalan yang berbeda. Kemudian gumpalan mulai berubah menjadi lapisan tipis film yang menutupi telapak tangan Su Yun dengan ringan. Namun cakupannya tidak seragam, karena di beberapa tempat lebih banyak dan ada juga yang kurang. Alasan untuk ini adalah alam kultivasi Su Yun tidak cukup tinggi untuk jenis manipulasi ini. Meskipun Su Yun memiliki ingatan, kemampuan belajar, dan kemampuan, dia masih hanya dikultivasi 6 tahap alam pemula. Dia masih harus berlatih keras. Su Yun tidak tidur malam itu dan berlatih sampai pagi berikutnya. Saat fajar, dia berhenti berlatih, sehingga dia bisa mengambil makanan. Dia makan banyak untuk memulihkan diri dan melirik keluar jendela. Kemudian dia cepat-cepat pergi. Setelah sekitar setengah jam kemudian, ada ketukan di pintu. Serigala batu hitam. Serigala batu hitam, apakah lu di sana? Menyamar sebagai sekte agama iblis, murid Zhang Dajiang berada di luar pintu. Setelah menghitung waktu, Su Yun takut murid-murid yang kembali ke sekte pedang abadi akan bergegas ke sini segera setelah mereka diberitahu tentang masalah ini. Semua murid yang menyamar tinggal di kamar saudaramu. Mereka hanya menunggu kedatangan para ahli untuk berkolaborasi menghancurkan sekte agama iblis. Zhang Dajiang dan rekan-rekannya ingin memberitahu Su Yun, tetapi setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tidak ada reaksi. Zhang Dajiang panik. Apakah sesuatu terjadi pada Dewa Pedang? Bising berisik-berisik. Mengapa begitu berisik? Serigala batu hitam sudah pergi pagi-pagi sekali. Jadi mengapa lu mengetuk pintu? Tidak bisakah lu membiarkan gue tidur saja? Saat itu, ruangan di sebelah jemaah lainnya meledak gempar. Hilang. Setelah Zhang Dajiang mendengar ini, dia langsung membeku. Pada saat itu, suara pedang yang ringan beriak di langit. Setelah itu, suara itu menyebar dan langsung menuju ke langit sekte agama iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa di dalam lembah bulan sabit memiliki sekte yang begitu berbahaya. Bagus, bagus. Hari ini, gue, Hurricane Blade akan menghukummu. Suara beriak di udara datang dari 4 sumber yang berbeda. 4 tetua sekte pedang abadi. Zhang Dajiang menatap kosong.